Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Terus berupaya kabur dari razia, pengendara sepeda motor di Samarinda terjaring di pelataran rumah warga. Petani di Sambutan Samarinda kini semakin optimis setelah disediakan penyemprot. Barang bekas berbentuk plastik berhasil menjadikan seorang warga di Malinau, Kalimantan Utara sebagai eksportir. Drone agriculture inilah yang kini dimanfaatkan oleh petani di Sambutan Samarinda. Drone tersebut akan mulai dimanfaatkan untuk menyemprotkan pupuk di lahan persawahan milik petani yang luasnya mencapai 170 hektar. Petani mengaku bantuan drone ini membuat semangat mereka bertambah. Itu karena penggunaan drone ini dinilai akan mampu mengurangi waktu kerja. Jika sebelumnya penyemprotan lahan seluas 1 hektar membutuhkan waktu hingga 2 hari. Kini setelah menggunakan drone, hanya butuh waktu 15 menit. Per hari untuk penyemprotan hingga 10. Dengan adanya drone ini, artinya kita secara pemupukan, artinya lebih mudah, lebih hemat, tenaga juga. Ya. Bu ya, Dalam 1 hektar itu kita biasanya 2-3 hari, sekarang paling 15 menit. 15 menit. Ya. Nah ini ada berapa luasan persawahan di sini? Luasan hektar kita nih Sambutan ini keseluruhan 5 kelompok tani sekitar 170 hektar. 50 kelompok tani 100. 5 kelompok tani. 5 kelompok tani 170 hektar. Ini 170. ada lagi akan penambahan. Instruktur drone menyatakan drone yang diberikan kepada petani ini mampu mengangkut pupuk hingga 15 kg dan air hingga 20 liter. Sementara waktu terbangnya hanya 15 menit dengan daya jangkau hingga 2 km. Mulyono dipersilakan. Kekuatannya itu bisa mengangkut daya pupuk sampai 25 kg dan bisa membawa literan air sampai 20 liter. Oke. Seperti itu. Untuk jam terbang sendiri dan jangkauannya Bang? Jam terbang itu dia cuma sampai 5 sampai 10 menit aja untuk terbangnya. Untuk ngecasnya juga sama 5 sampai 10 menit. Untuk daya terbangnya, jangkauannya dia 1 sampai 2 kilo. 1 sampai 2 kilo. Ya, betul. Nah dengan luasan sawah ini kira-kira memerlukan berapa kali terbang kalau 1 hektar misalnya seperti itu? 1 hektar, oke. Kalau ini kan membawa literan air di 20 liter. Kalau misalkan kita takaran dari petaninya itu 30 liter per hektar, artinya dia cuman dapat 1 kali terbang itu 0,8 hektar. Kehadiran drone agriculture ini diharapkan mampu meningkatkan hasil panen petani di wilayah Sambutan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sejumlah warga Jalan Magelang, Lempake, Samarinda Utara bergotong royong membersihkan dan menata sebuah bangunan. Bangunan ini jadi perhatian mereka karena kini telah dijadikan sebagai koperasi merah putih. Semangat mereka semakin bertambah seiring rencana peresmian koperasi tersebut oleh Presiden Prabowo. Pihak koperasi menyatakan persiapan ini mereka lakukan sejak 10 hari terakhir. Pihak-pihak yang terlibat cukup banyak, mulai dari organisasi perangkat daerah tingkat kota, provinsi. Penataan yang dilakukan mulai dari memperbaiki beberapa kerusakan hingga pembersihan area koperasi. Kami persiapan sejak 10 hari terakhir. Jadi kami tiap hari koordinasi begitu ya, terutama dengan Bapak Mardabas, asisten 2 Pemkot Samarinda, kemudian juga Ibu Haja Heni, Kepala Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Timur,
Sehingga kami setiap hari koordinasi melalui secara langsung gitu ya, melalui staf beliau, bahkan beliau juga datang langsung. Selain juga melalui komunikasi media sosial seperti WhatsApp dan lainnya. Jadi kami insan komunikasi. Setiap hari kami juga dikunjungi oleh mitra gitu, terutama BUMN. Tadi saya sebutkan seperti PT Raja Wali, ID Food, kemudian ada PT Telkom, ada PT Telkomsel, kemudian ada Bulog, kemudian ada PT Pertamina Petra Niaga untuk LPG gas, kemudian ada juga PT Pupuk Indonesia, ada juga dari Kimia Farma. Bahkan dari kementerian juga ada yang WA saya gitu ya untuk mendata apa saja keperluan di sini gitu. Termasuk dari berbagai OPD tingkat provinsi dan kota yang saling berkoordinasi. Warga berharap kehadiran Koperasi Merah Putih ini tidak hanya menyenangkan di awal. Lebih dari itu, warga berharap keberadaannya mampu meningkatkan kesejahteraan warga. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Penampilan menari, menyanyi, hingga bermain alat musik tradisional ini dilakukan anak-anak berkebutuhan khusus di Balikpapan. Kegiatan yang berlangsung di Atrium Pusat Perbelanjaan Balikpapan Selatan Minggu siang digelar untuk memeriahkan hari lahirnya Himpunan Psikolog Indonesia atau HIMSI dan Hari Anak Nasional 2025. Ketua Tim Penggerak PKK Balikpapan menyebut kegiatan ini sangat istimewa. Ia pun mengingatkan pada orang tua untuk selalu menjaga psikologi anaknya. Ia menyatakan pola asuh yang benar dan memenuhi hak anak itu mulai dari pemenuhan hak hidup, hak pendidikan, dan hak mendapatkan pendampingan dalam keseharian. Bagaimana orang tua mengasuh, ya pola asuhnya yang harus kita temani selalu. Bagaimana orang tua itu mendampingi, memberikan pendampingan, kasih sayang, gitu, tanggung jawab penuh, arti hidup itu sendiri, gitu. Jadi itu yang harus diberikan dari keluarga. Jadi keluarga yang harus memberikan hal yang baik kepada anak-anak kita. Selain panggung hiburan, kegiatan ini pun diisi pemeriksaan kesehatan anak. Bagi para orang tua, kegiatan yang digelar oleh tim penggerak PKK Balikpapan sangat keren. Kita tadi sudah banyak sedikit berbicara tentang Iya benar. pemeriksaan apa aja Bu? Pemeriksaan hidung, telinga sama tenggorokan. Ada ditemukan sesuatu Pak? Tenggorokannya sih so far sampai amandel, saluran-salurannya masih bersih, cuman hidungnya juga, cuman telinganya aja kayaknya harus dibersihin sih. Tanggapan Ibu dengan adanya talk show terkait anak ini Bu seperti apa? Bagus sih, karena jujur aja kalau tentang kesehatan mental itu kan kita mungkin awam buat masyarakat luas. Jadi kalau buat kami sih ini sangat helpful. Iya, dan bersama anak-anak dan Perayaan Hari Himpunan Psikolog dan Hari Anak Nasional itu dilengkapi seminar sistem pola asuh anak yang baik dan benar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. jadi ini yang harus diperhatikan oleh ayah. Luar biasa, luar biasa.